Selama hidupnya istri-istri Nabi tidak pernah ada yang bilang tidak taat kepada suaminya. Mereka sangat taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan semua istri Nabi itu menjadi pelipur lara Rasul. Kalau ada masalah berat ya, ngadu sama istrinya. Dulu Rasulullah punya masalah ketika perjanjian Hudaybiyah, perjanjian berat itu. Kenapa? Karena sampai Sayyidina Umar itu datang ke tempat tenda Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka melakukan kezaliman. Jumlah kita lebih banyak daripada mereka. Kenapa nggak kita sikat aja? Ya. Terus kemudian datang ke Abu Bakar, sama ditolak juga. Ya itulah Rasulullah. Ya, sampai setelah selesai percakapan itu Rasulullah ngadu sama Ummu Salamah, salah satu istri Rasul ya, Ummu Salamah. Terus minta nasihat dari Ummu Salamah, gitu. Minta dihibur. Ya istriku, apakah aku ini seorang Rasul? Iya. Apa aku salah menjalankan perintah Allah? Tidak, kata Ummu Salamah. Terus Ummu Salamah menghibur Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau adalah manusia pilihan Allah. Engkau hanya menjalankan perintah yang diberikan oleh Allah, dan engkau hanya mendapatkan keberkahan dari apa yang kau lakukan. Hati Rasulullah tenang mendengar percakapan istrinya. Jadi bukan taat dalam kondisi kita itu ini konteksnya antara bos dengan majikan, bukan. Enggak seperti itu. Tapi saling melengkapi, saling menasehati gitu ya. Posisinya itu. Jadi kalau ada film suami-suami takut istri, itu sebetulnya pelemahan posisi suami aja ya. Perusakan akidah sebetulnya itu. Film-film seperti itu. Justru film yang harus kita contoh bagaimana kepemimpinan leadership Rasulullah mengatur waktu dengan istrinya, bagaimana istrinya bisa taat pada Rasulullah. Rasulullah itu disebut dalam hadis khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya. Orang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan kata Rasul, ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Itu bukan isapan jempol. Rasulullah berlaku sangat baik, berlaku sangat lemah lembut. Bagaimana Rasulullah menasihati istrinya? Itu bukan dengan diskusi ya, bukan nongkrong di kafe itu ya, bukan. Tapi kepalanya istrinya itu ada di pahanya Rasulullah, sambil dibelai, sambil disayang. Karena istri itu kadang-kadang butuh sentuhan, bukan butuh dinasehati secara langsung, betul ya? Ngobrolnya tuh beda dengan kita sama temen, itu makanya unik ya. Pasangan kita tuh unik, posisinya sahabat, teman hidup, kemudian teman berbagi, teman satu visi paling utama. Karena kalau visinya salah, salah turunannya. Tapi kalau visinya sama, sama semuanya, insya Allah. Jadi kalau ada masalah, itu nggak akan ke masalah yang prinsipal gitu. Masalahnya hanya masalah yang bersifat umum saja. Ya, masalah-masalah yang diperbolehkan diperdebatkan. Nah, kita kembali ke masalah kehidupan Rasul. Hayatul Rasul, kehidupan Rasul. Rasul ini adalah role model kita. Kehidupan beliau dengan jumlah istri yang banyak, anak yang banyak, cucu yang banyak, semuanya ahlu surga, semuanya ahlul jannah. Setiap istri Nabi itu punya kapabilitas masing-masing. Kalau Sayyidah Khadijah hartawan, kaya sekali ya, hartanya kaya, banyak, dan bisa berkontribusi dalam agama Allah. Ada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu orang yang paling pintar di antara istri-istri yang lain. Hafalannya paling bagus ya, karena mewarisi kecerdasan ayahandanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada Hafsah, pintar ngurus suami, pintar menyejukkan suaminya. Itu Hafsah binti Umar bin Khattab. Jadi Hafsah dan Aisyah itu putri dari Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Tapi istri yang lain ada, namanya Zainab binti Huzaimah ya. Zainab binti Huzaimah, orang yang paling sering bersedekah. Jadi orangnya itu enggak, kalau ada harta sedikit di rumah atau makanan di rumah, itu langsung dikasihkan kepada orang yang membutuhkan. Dan sering bertanya, masih ada enggak makanan di rumah? Masih ada enggak yang bisa dibagikan kepada orang lain? Nah, itu Zainab binti Huzaimah. Ada Zainab binti Jahsh, istri Rasulullah. Beliau itu sangat pintar ya dalam berdiplomasi, berkomunikasi. Zainab binti Jahsh namanya. Ya.
Lalu ada Ummu Salamah. Ummu Salamah itu hampir mirip Khadijah. Kenapa? Keibuan, ya, lembut orangnya, gitu. Akhlaknya bagus. Itu Ummu Salamah. Ada Maria Al-Qibtiyah. Ini anak dari penguasa Mesir, ya, Maria Al-Qibtiyah. Nanti punya anak dari Maria Al-Qibtiyah namanya Ibrahim. Tapi wafat usia 2 tahun juga. Ya, usia 2 tahun juga. Dan semua istri-istri Nabi itu nggak pernah tidak taat kepada Rasulullah. Apa yang disampaikan suaminya adalah sebuah bentuk ketakziman, ya. Kemuliaan yang dilaksanakan akan mendapatkan pahala. Makanya Rasulullah, selain kita tuh mikirnya, oh Rasulullah poligami ya, ini enak kayak gitu, enggak. Istri-istri Nabi itu digilir ketika Rasulullah mau perang, itu beda-beda istrinya yang nemenin Rasulullah. Sekaligus istri-istrinya Rasulullah itu juga membantu kalau ada yang cedera atau luka parah ketika sedang berperang. Itu kehidupan para istri Rasul, ya. Nah, Bapak Ibu semua yang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah punya istri 13, punya anak 7. 7 yang kita kenal mungkin Fatimah. Siapa? Tadi Ibrahim, Qasim, Abdullah, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum. Itu putri-putri Nabi. Ya, dan putri-putri Nabi itu Masya Allah mewarisi kecerdasan, kecantikan dari ibunya Sayyidah Khadijah, dan wawasannya yang sangat luas, melimpah. Fatimah itu salah satu putri Nabi yang paling cerdas. Itu keluarga yang potret surga itu betul, ya. Karena kalau kita cari contoh hari ini di zaman modern ini, ada nggak kira-kira contoh yang bisa kita teladanin dalam kehidupan rumah tangga? Ada nggak kira-kira? Nggak ada ya. Yang real nggak ada, ya. Film kan itu film fiktif, ya, ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Ada tapi nggak dipublikasi. Mungkin ada. Tahu-tahu kemarin, bukan kemarin ya, 2-3 bulan lalu ada pasangan suami istri meninggal di Jawa Timur, meninggalnya bareng. Dikuburinnya bareng, tapi waktu meninggalnya hanya selisih berapa jam. Ada ya. Tapi kan kita nggak bisa tahu potretnya seperti apa. Rasulullah itu nyata, dan beliau ini adalah wajib hukumnya bagi kita untuk diteladani seluruh aspek kehidupan termasuk dalam rumah tangganya. Jadi kalau bicara taat, bicara kepatuhan, maka lihat Rasulullah. Aku mau taat sama suamiku karena perintah Rasul, bukan karena perintah suamiku. Aku mau buah ketinteh, mau nyayangin suamiku itu karena ketaatan kepada Allah. Suami juga sama, sayang sama istri karena apa? Karena ketaatan kepada Allah. Sayang sama istri karena apa? Bukan hanya karena senang-senang aja. Aku punya istri cantik, aku mau ngurus dia, aku merawat dia. Istri itu bukan barang. Istri itu apa tadi? Sahabat. Yang namanya sahabat apa? Sama-sama ngobrol bareng, sama-sama diskusi bareng. Karena punya fitrah yang berbeda. Suami itu sedikit bicara, kalau ibu-ibu biasanya senang ngomong, ya kan ya? Makanya yang paling banyak ngegosip biasanya siapa? Ibu-ibu. Ya karena punya fitrahnya, tapi kan bukan gosip ya. Senang dakwah kalau dialihkan kepada dakwah. Suami apa? Bertanggung jawab, punya posisi apa? Untuk mengurus keluarga, ya, untuk mendidik keluarga. Nafkah bukan hanya harta, ya. Nafkah itu juga ilmu. Bagaimana nanti Allah akan bertanya kepada kita para suami, bagaimana cara kita mendidik istri kita, bagaimana cara kita mengurus istri kita, itu ditanyakan oleh Allah di yaumil qiyamah. Makanya kenapa tadi dalam surat An-Nisa Allah bilang ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin. Nah, pasti yang namanya pemimpin pasti dimintai pertanggungjawaban. Harta yang masuk ke dalam rumah tangga, pintu gerbangnya suami, ya. Suami itu memberikan harta yang halal atau yang haram. Pintu gerbang ilmu suami. Di mana anak-anaknya, di mana istri-istrinya bertanya hukum-hukum Islam, ditanya bagaimana kisahnya Rasul, ditanya bagaimana kisahnya para nabi. Itu gerbang pintunya suami. Lalu kemudian suami akan ditanya juga oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kamu memperhatikan istri dan anakmu kelak, ya, akan menjadi seperti apa? Itu nanti ditanya oleh Allah.
Jadi pernikahan itu disebut di dalam Al-Quran sebagai mitsakun golizoh, perjanjian yang berat. Karena tadi pertanyaan nanti yang ditanya sama Allah itu sangat berat. Istri juga ditanya bagaimana menjadi madrasatul ula tadi, gimana mendidik anak-anaknya. Nah, bisa contoh nanti Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu pintar sekali ngurus anak-anaknya. Karena anak-anaknya Sayyidah Khadijah itu sampai balik, ada yang sampai dewasa, sampai menikah. Khadijah punya anak namanya Ruqayyah. Tahu ya, Ruqayyah. Ruqayyah itu putrinya Khadijah. Itu Khadijah sendiri yang menghantarkan pernikahan putrinya yang kedua. Karena Ruqayyah itu, Bapak Ibu, itu punya mertua. Ini mungkin belum pada banyak yang tahu. Mertuanya namanya Abu Lahab. Jadi sebetulnya Rasul dan Abu Lahab itu antara besanan ya. Ya, besanan ya dengan Rasulullah. Abu Lahab itu punya anak namanya Utbah. Utbah bin Abu Lahab. Anak pertamanya Abu Lahab. Abu Lahab itu kaya. Sampai sekarang, nanti kalau mudah-mudahan bisa umroh bareng ya. Di Mekah itu tanahnya masih ada sampai sekarang. Saya pernah tanya sama salah satu ustadz yang tinggal di sana. Ini hartanya Abu Lahab? Iya. Luas banget. Hektar-hektar tanahnya. Sampai sekarang ada tanahnya Abu Lahab. Sama kayak Sayyidina Utsman masih punya sampai hari ini, perkebunan kurmanya masih ada. Abu Lahab punya dua putra, satu Utbah, dua Utaibah. Utaibah bin Abu Lahab. Nah, dua-duanya itu nikah besanan dengan Rasulullah dan Khadijah, ya kan? Baru tahu. Nah, karena Abu Lahab tahu pergerakan Rasul, benci banget sama Muhammad ini, maka salah satu cara propagandanya adalah dengan apa? Dengan menceraikan dua putrinya. Karena Utbah menikah dengan Ruqayyah, Utaibah menikah dengan Ummu Kulsum. Jadi dua putri Nabi nikah sama orang yang paling dibenci sampai diabadikan dalam Al-Quran, Abu Lahab. Salah satu caranya itu. Ternyata apa? Semuanya itu sia-sia. Abu Lahab berharap sama istrinya Ummu Jamil, kalau kita ceraikan dengan Muhammad ini, anak-anak kita, dia akan malu. Apa? Status janda tadi yang saya bilang. Dari zaman jahiliyah itu udah negatif. Tapi janda itu tergantung. Kalau dia mulia, jadilah Khadijah, jadilah Ruqayyah, jadilah Ummu Kulsum. Ya. Tapi ternyata salah besar. Kenapa? Karena Utsman bin Affan, ya, hartawan, kaya, punya gelar bangsawan, karena jalurnya tuh sangat tinggi, salah satu sangat tinggi itu Utsman bin Affan. Ya, keluarga besar dari Umayyah, ya, yang nanti kelak jadi kekhilafan Umayyah di masa yang akan datang. Menikah dengan Ruqayyah. Ya, jadi yang dianggap bisa menghinakan, merendahkan, ternyata Allah balas dengan kemuliaan. Ruqayyah menikah dengan Utsman. Dan nanti setelah itu Utsman menikah lagi dengan Ummu Kulsum, karena gelar satu-satunya dari para sahabat yang mendapat Zunnurain, ya, dua cahaya. Salah satunya, bukan salah satu, satu-satunya Utsman bin Affan. Ya, karena dua putri Nabi dinikahi langsung oleh Utsman bin Affan. Itu, ya. Jadi keberkahan itu yang kita cari. Visi itu yang kita harapkan, dan visi kita apa? Surga. Kalau sudah visinya ke surga, maka yang harus kita lakukan mulai hari ini adalah berubah, ya. Merubah apa? Berubah cara pandang kita terhadap pernikahan. Pernikahan ini adalah pusat kebaikan. Pernikahan itu bukan beban. Pernikahan itu bukan masalah. Pernikahan adalah pintu gerbang kita lebih dekat dengan Allah. Satu, membuka visi yang sama. Yang kedua, tidak boleh ada pelanggaran syariat dalam rumah tangga. Ketaatan itu adalah bentuk ketundukan kita kepada syariat Allah. Istri taat pada suami, suami taat pada Allah. Nanti yang menurunkan cinta itu siapa? Allah. Jawabannya di surat Al-Fat ayat keempat, ya. Allah berfirman, nanti Allah yang akan menurunkan sakinah, ya, kepada siapa? Kepada mukmin. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah nanti yang menurunkan cinta kepada suami, menurunkan cinta pada istri, sehingga suami istri itu
Hari-harinya dipenuhi dengan cinta. Jadi yang ngasih cinta itu bukan manusia. Saya pernah dinasehati sama guru saya, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Hakim Abdurrahman. Beliau menyampaikan, kamu nanti kalau sudah menikah, setelah 5 tahun pernikahan, kamu sendiri yang harus menciptakan kebahagiaan. Paham gak maksudnya? Maksudnya apa? Kebahagiaan itu kita yang ciptakan, bukan lagi datang gitu ya. Tapi kita yang harus membuat, khususnya suami. Kenapa? Nanti diuji, istriku kok makin hari makin mengerut, sudah tidak secantik dulu lagi. Itu akan menghiasi kepala suami. Makanya banyak banget mitos ya, atau apa ya namanya, adat suami itu punya masa pubertas kedua usia 40 tahun itu. Usia 40 tahun. Jadi ngerasa kayak muda lagi gitu. Nah, itu ternyata dijawab dengan konsep Rasulullah. Cinta yang datang daripada Allah, kemudian kita sambungkan dengan ketaatan kita kepada Allah, nanti Allah yang ngasih cinta kepada kita. Itu yang kemudian membuat Rasulullah tidak pernah berhenti mencintai Khadijah. Nggak pernah berhenti. Hatta sudah diganti 12 istri ya. Diganti 12 istri ya. Istri-istri Nabi jadi lebih banyak, tapi nggak ada yang menggantikan Khadijah dalam hati Rasulullah. Sampai Sayyidah Aisyah itu cemburu berat. Kenapa Khadijah lagi? Kenapa Khadijah lagi? Bukankah engkau telah digantikan ya, kata Aisyah, dengan istrimu yang lebih banyak, yang lebih cantik. Rasulullah langsung merah wajahnya. Tidak ada orang yang bisa menggantikan Khadijah dalam hatiku. Ya. Dia adalah wanita yang membantuku ketika seluruh orang-orang memusuhiku. Dia orang yang mengeluarkan hartanya dikala orang-orang menutup pintu hartanya di jalan Allah. Dialah yang kemudian mencintaiku sepenuh hati dan memberikan aku keturunan. Itu kata Rasulullah. Langsung diam. Makanya kata Rasulullah, aku hanya ingin menyambung silaturahim dengan kerabat Khadijah karena rasa cintaku kepada Khadijah. Siapa yang ngasih cinta kepada Rasulullah? Allah. Kalau kita hari ini melupakan Allah, melupakan syariat Allah, maka jangan heran cinta itu dijauhkan dari kita. Ya, Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala, ingat, yang pertama tadi apa? Barokah yang kita harapkan dari pernikahan. Kedua, visi yang sama ya, yang ditanamkan di dalam keluarga kita. Dan yang ketiga, meminimalisir, bahkan kalau bisa sama-sama dalam ketaatan kepada syariat Allah. Karena itu kuncinya. Kunci dari pernikahan itu ketaatan pada syariat. Semakin banyak pelanggaran syariat di dalam rumah tangga, semakin sempit rumah tangga itu, semakin tidak barokah keluarga itu. Tapi semakin banyak ya syariat yang kita taati, harta yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan itu kita rasakan cukup ya, maka Allah akan tambah lagi itu. Ziyadatul khair namanya. Ziyadatul khair, bertambah terus kebaikan. Sedikit rasanya banyak lebih kita syukuri ya. Nah, jadi konsepnya itu bukan karena kepada suami, tapi kepada pasangan, bukan hanya kepada orang yang kita sayang, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi itu rumusnya untuk rumah tangga kita awet. Sisanya kita berdoa kepada Allah. Sisanya kita serahkan kepada Allah. Suami istri mulai hari ini tahajud bareng. Suami istri mulai hari ini setor hafalan Quran bareng. Suami istri hari ini mulai ajak cari masjid yang ada kajian, dengerin, catat supaya bisa diamalin dalam kehidupan rumah tangganya. Itu yang dikerjakan. Insya Allah kita harapkan mudah-mudahan doa yang Allah panjatkan ya dalam surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, ini doa yang sempurna, doa minta jodoh, doa minta keturunan, dan doa minta pemimpin. Ternyata pemimpin itu lahir dalam rumah tangga, dalam keluarga, institusi terkecil ya. Di dalam negara itu kan keluarga. Ya, RT RW itu masih belum terkecil. Keluarga itu yang paling kecil, institusi yang paling berpengaruh. Ternyata dari situlah lahir pemimpin-pemimpin hebat sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Allah, oleh Rasulullah dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74. Takbir, Allahu Akbar. Masih semangat? Semangat. Cuman kalau bicara Rasulullah itu emang nggak bisa sebentar ya. Kita
bahas 63 tahun itu kurang lebih butuh sekitar 2,5 bulan materinya. Ya, karena nyicil ya, supaya nerep gitu ya. Kalau yang sedikit-sedikit ya bisa, tapi lebih banyak ibrohnya yang harus diambil dari apa yang saya sampaikan. Makanya saya nggak pernah bilang keluarga saya tuh keluarga yang harus dicontoh, enggak, atau keluarga orang soleh yang harus dicontoh, enggak. Rasulullah cukup, ya. Karena Rasulullah itu ahlu surga, sudah dapat tiketnya, ya. Keluarganya juga dapat tiketnya, anak-anaknya dapat, bahkan cucu-cucunya dapat. Ya, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan itu adalah para pemuda surga, syababul jannah, ya disebutnya syababul jannah, pemuda-pemuda ahli surga. Jadi mudah-mudahan kita ketemu mereka nanti ya di surganya Allah, bertatap muka ya, bersilaturahim gitu ya. Karena kita berharap bisa mencontoh kakeknya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau lebih banyak kayaknya lebih asik kalau tanya jawab ya, sharingnya. Jazakallahu khair. Saya kembalikan lagi kepada Ustadz. Masya Allah, yang sangat luar biasa, bermanfaat, berfaedah, dan tentunya bisa langsung hasilnya datang di kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa Nabi dan keluarga itu merupakan role model sekalian yang disampaikan oleh Al-Ustaz, bahwa segala bentuk kehidupan dunia, apapun yang dunia alami, serta kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, itu semua menjadi pembelajaran yang sangat luar biasa. Bahkan tadi beliau sempat menyampaikan meneladani Rasulullah dalam setiap aspek kehidupannya, hatta dalam ujian berkeluarga, merupakan kewajiban untuk kita semua sebagai umatnya. Baik teman-teman, supaya lebih akar lagi ilmunya, ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Ini karena tadi belum disebarkan ke saya, belum. Ya mungkin dari bapak-bapak dulu sembari dulu menyiapkan pertanyaan. Silakan mungkin dari bapak-bapak. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Kita sebagai lelaki adalah pemimpin di dalam keluarga kita. Sebagai pemimpin tentu banyak hal yang perlu kita tanyakan agar menjadi setidak-tidaknya seorang pemimpin. Bapak-bapak ada? Kalau tidak ada, kami oper mic-nya ke biasanya sih itu banyak yang nanya. Silakan. Ada? Halo? Oh ya. Dari bapak-bapak belum ada. Ya silakan berpikir dulu apa yang dikatakan. Ibu-ibu ada? Dari mana? Ada? Kalau kiranya mau dilampirkan dalam bentuk kertas apa boleh? Ya. Tapi jangan lama-lama di keburu waktunya habis. Tidak ada? Tidak ada. Kalau belum ada, saya boleh bertanya Ustaz. Apa yang tadi soalnya penasaran? Karena memang sering kita dengarkan beliau sahabat Utsman bin Affan itu menikahi dua putri Nabi sehingga mendapatkan julukan Nurani. Cuma itu nikahnya atau setelah salah satunya meninggal? Apa? Ya, insyaallah. Pertanyaannya lumayan berat ya, tapi insyaallah saya coba untuk menjawab. Jadi gini, Sayyidina Utsman ini punya putra dari pernikahan Ruqayyah, itu namanya Abdullah ya. Jadi Abdullah bin Utsman ini cucu Nabi berarti kan ya, dari jalur Ruqayyah. Yang paling sering itu kan dari jalur Fatimah ya, itu udah pasti kita udah insyaallah udah banyak yang hafal. Tapi dari jalur yang lain seperti Ruqayyah, Abdullah ini meninggal usianya 6 tahun. Usianya 6 tahun. Jadi ketika setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, baru 2 tahun tinggal di Madinah, matanya itu kecucuk sama ayam, kepatok sama ayam, terus bengkak, terus meninggal. Ya. Sesederhana itu ya kematian ya. Jadi kematian itu memang nggak bisa kita nggak bisa kita prediksi. Gitu. Nah tapi
setelah itu 2 tahun setelah tinggal di Madinah, dalam tahun yang sama Ruqayyah itu sakit, ya, sakit campak. Bahkan karena uzur campak ini, uzur syar'i, Sayyidina Utsman kan difitnah, ya, itu nggak ikut perang Badar, gitu ya. Itu masyhur. Jadi Sayyidina Utsman itu difitnah oleh para pembencinya sampai beliau jadi khalifah, ya, khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Itu difitnah nggak ikut perang gara-gara kepengecutan, gitu. Padahal itu berita bohong. Sayyidina Utsman itu udah pakai baju perang, udah ikut barisan Rasulullah. Tapi Rasulullah ngasih satu perintah, pulang jaga istrimu Ruqayyah. Nah, jadi itu belum menikah dengan Ummu Kulsum. Setelah Ruqayyah itu sakit, ditemani oleh Sayyidina Utsman. Sakitnya parah, nggak bisa keluar dari kasur, nggak bisa keluar dari ranjang. Nah, cerita singkat, Ruqayyah itu meninggal dunia itu pada saat perang itu, perang Badar. Jadi ketika beliau meninggal, beliau tidak sempat melihat wajah Rasulullah ayahnya. Beliau meninggal dalam keadaan sendiri, diwakafkan, kemudian cepat sampai kemudian masuk ke dalam kubur dibaki. Nah, jadi itu kan kalau di Masjid Nabawi, ini di sampingnya ada makam baki, ya. Jadi sebelahan itu semua sahabat rata-rata diwakamkan di situ, kecuali 3 orang, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada di Masjid Nabawi samping Raudhah. Nah, makanya ini asik nih kalau belajar sejarah di tempat bersejarah. Nah, mudah-mudahan bisa umroh bareng ya. Nah, nanti bisa kita lihat mana makamnya. Karena jujur sedihnya saya kalau umroh, orang-orang itu nggak sibuk untuk belajar sejarah peradaban Islam, karena itu justru akan meningkatkan kualitas iman. Malah sibuknya ke pasar, gitu ya, ke Zamzam Tower, gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman umroh, ingat pesan saya, kalau bisa bawa buku sirah tuh ya, yang berwarna, yang tahu di mana makam letak dan seterusnya. Jadi tahu, oh ini makam Sayyidina Utsman, karena makam di sana itu beda, nggak ada namanya, ya. Jadi kalau makam di Baqi itu nggak ada namanya. Ini makam siapa itu nggak tahu. Tapi ada petanya. Ini makam siapa itu ada. Cuman kalau di nisan kita kan ada nama ya, almarhum Fulan bin Fulan. Nah, di sana nggak ada. Nah, jadi akan kebantu. Oh, ternyata makam Ruqayyah itu di sana. Makamnya Sayyidina Utsman juga di Baqi. Nah, jadi setelah itu dikuburkan, selesai, lalu kemudian Rasulullah baru pulang. Nah, setelah pulang, pemakamannya sudah dikuburkan, Sayyidina Utsman menikah lagi dengan Ummu Kulsum. Nah, barulah gelar Dzunurain itu muncul. Tapi ahli sirah yang lain, Ustaz, ada yang memberikan gambaran Dzunurain itu gelar yang diberikan Utsman karena beliau ahlul Quran dan juga ahlul tahajud. Jadi ahli sholat malam sama ahli Quran. Karena nanti di masa Sayyidina Utsman, Quran itu yang ada di semua masjid ini mushaf Rasul Utsmani, itu karya prestasinya dari Sayyidina Utsman. Jadi setiap orang yang baca itu pahalanya kena Sayyidina Utsman. Luar biasa ya. Itu pahala jariah itu sampai saya merinding. Kalau ada kita itu bisa berkontribusi dalam hal apa, masjid kah, sedekah, itu akan sangat berpengaruh sekali insyaallah dalam kondisi keumatan hari ini. Nah, jadi jawabannya menikah setelah wafatnya Ruqayyah, tidak langsung berjamaah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Ustaz mau nambahkan. Insyaallah. Mungkin sudah ada pertanyaan? Ya. Masih ada di belakang. Bapak-bapak tidak ada yang bapak-bapak berbicara. Terus ada. Dari yang bapak datang menjemput bola. Ibu-ibu bapak kepada. Ya, saya tanyakan pertanyaan Mas Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa izin bertanya? Apa maksud dari hadis bahwa istri bersujud pada suami? Lalu bagaimana jika suami belum terlalu paham tentang agama? Ini soal pertama. Apa pertanyaan? Ya. Ya, ini menarik ya. Kayaknya kita kan gini, ayat-ayat Allah,
maupun hadis-hadis Rasulullah itu ada istilah makna tersurat dan makna tersirat, ya. Yang tersurat berarti kita mudah memahaminya, ya kan? Misalkan kayak sholat, wa aqimus sholat wa atuz zakat, tegakkan sholat dan bayar zakat, itu kan tersurat, mudah memahaminya. Dan kalau nanti ada penjelasan dari para ahli tafsir atau syarah-syarah dalam kitab-kitab tafsir, itu akan mempercepat pemahaman kita terhadap makna-makna tadi. Tapi di dalam Al-Quran maupun hadis itu ada makna yang tersirat, ya, makna yang tersirat. Nah, makna tersirat itu seperti hadis tadi yang saya sampaikan. Padahal hadisnya itu dijelaskan dari hadis riwayat Tirmizi. Nah, Imam At-Tirmizi ahli hadis juga. Seandainya kata Rasulullah, ya, aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang perempuan sujud kepada suaminya. Nah, ini sebetulnya makna tersirat. Artinya apa? Seorang muslimah itu pintu surganya bukan lagi di orang tuanya, tapi di suaminya, selama suaminya sholih. Ya. Dulu ada kisah, saya jelaskan sedikit. Seorang istri ditinggal suaminya berperang di jalan Allah sampai berbulan-bulan. Suaminya menasehati 3, jaga harta, jaga rumah, ya, dan jaga cintanya. Nah, pokoknya itu yang dijaga. Lalu kemudian berita orang tuanya sakit. Orang tuanya sakit. Lalu disampaikan kepada istrinya tadi. Orang tuamu sakit, datanglah kamu, gitu. Datang, kasihan dia, udah parah banget sakitnya. Nah, setelah datang, istrinya nolak. Aku masih dalam ketaatan kepada suamiku belum datang dan aku belum mendapatkan izin dari suamiku. Akhirnya pulang dengan kecewa, utusan tadi balik lagi ke rumah orang tuanya. Beberapa minggu setelah itu, orang tuanya meninggal. Datang lagi utusan itu menemui muslimah tadi. Orang tuamu sudah wafat, kamu gak mau lihat pemakaman terakhir, tidak mau melihat wajah terakhirnya. Istrinya cuma bilang, mohon maaf sekali. Dalam keadaan hatinya pun juga sedih, ya. Orang tua meninggal sedih, tapi aku masih diperintahkan oleh suamiku untuk tetap di rumah. Aku tidak diizinkan dan aku belum mendapatkan izin untuk keluar. Wah, utusan ini marah-marah, sampai marah-marahnya itu mengadu sama Rasulullah. Ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ada anak durhaka ini. Wah, ini nih penilaian manusia itu kayak gitu. Ada anak durhaka. Orang tuanya sakit nggak datang, orang tuanya mati nggak datang ya Rasulullah. Oh, Rasulullah udah tahu karena dikasih tahu malaikat Jibril. Wahai fulan, sesungguhnya orang tuanya sudah Allah jaga di surganya. Sudah Allah tempatkan di tempat yang tinggi karena orang tuanya berhasil mendidik anak sesolih itu. Masya Allah, merinding saya kalau ceritain ini. Betul. Loh, kenapa bisa ya Rasulullah? Karena ketaatan dia kepada suaminya, orang tuanya yang mendapatkan pahala. Jadi kita tuh kadang-kadang mikir taat sama orang tua aja. Akhirnya ini yang sering berantem nih. Ini yang sering berantem. Ini nggak tahu polanya. Padahal polanya sederhana. Istri taatnya sama siapa? Suami. Suami taat sama siapa? 4 orang tua, mertua dan orang tua. Ini sebetulnya polanya. Jadi saya punya sekarang 2 orang tua, alhamdulillah masih hidup. 2 mertua, 2-nya masih hidup. Ketaatan saya 4, ya 4. Jadi mertua saya itu posisinya kayak orang tua, dan itu yang diperintahkan oleh Allah. Mertua itu yang harus ditaati selama dia taat kepada Allah adalah menantunya. Ini yang kadang-kadang sering salah kaprah. Akhirnya posisi sahabat tadi nggak connect. Aku mau berbakti sama suamiku. Uang bulanan aku aja yang ngasih. Kamu nggak ngasih uang bulanan, tapi kamu ngasih uang bulanan sama bapakmu. Bapakku nggak dikasih. Nah, itu yang sering jadi masalah. Ya. Padahal yang wajib itu adalah suaminya. Nah, makanya suami itu harus disupport sama istrinya. Kalau ada kebutuhan orang tua ataupun mertua, support, maju. Itu karena bentuk ketaatan suami kepada orang tua. Bahkan guru fikih saya pernah bilang, kalau seandainya di atas pesawat di kanan kita ada mertua kita, di kiri kita ada istri kita,
seandainya memilih siapa yang harus diselamatkan duluan, siapa yang harus diselamatkan, istri atau mertua? Ternyata guru saya bilang, nih mertua yang harus diselamatkan, karena posisinya tinggi sekali, gitu. Nah, jadi gitu konsepnya ya. Sujud itu bukan berarti harus sujud secara tekstual, ya. Tapi ini sujud dalam arti taat, ya. Ketaatannya mutlak. Nggak boleh ngomong yang jelek sama suami, tahan lisannya. Memang kita tuh suami tuh mohon maaf ya, sering nyebelin ya, ya kan? Sering nyebelin, karena memang fitrah kita gitu ya, apa adanya gitu. Tidur kadang dulu sebelum menikah tuh tidur ya di masjid aja bisa tidur gitu. Sekarang udah nikah ada jam tidur, ya harus pulang jam sekian. Kalau nggak pulang ya terpaksa tidur di luar, kayak gitu. Kecuali bawa kunci cadangan. Jadi lebih terpola, alhamdulillah. Terima kasih para istri ya. Kita ucapkan. Ya, kemarin kan hari ayah, minggu lalu minggu istri, nanti ada hari anak, hari semuanya ada ya. Guru saya bilang kata udah, nggak usah ada hari lah. Yang hari itu kata Abdullah bin Mas'ud ditanyakan hari apa yang harus kita rayakan? Hari di mana kita tidak bermaksiat kepada Allah pada hari itu. Ya salah satunya adalah hari kita taat sama suami, gitu. Gitu ya. Termasuk izin ya. Nih saya mungkin akan sedikit tambahkan, izin sama istri, izin sama suami itu cukup banyak. Istri itu fitrahnya di rumah. Puasa saja harus izin sama suami. Menafkahkan harta harus izin sama suami. Wah, berarti kalau nggak izin sama suami kita nggak dapat pahala. Dapatnya setengah, 50%. Mau 50% mau 100%. 100% izin sama suami. Jadi banyak izinnya. Tapi dari izin itu Allah berikan apa? Kemuliaan surga. Karena selama suami istri itu taat sama suaminya, Allah sediakan surga yang luas buat istri. Dan Masya Allah Ustaz, kalau peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah itu sampai menyampaikan berulang-ulang, kebanyakan di akhirat nanti di neraka itu kebanyakan wanita. Ini kata Rasulullah sendiri. Makanya Rasulullah itu mengajarkan Sayyidah Aisyah untuk mewanti-wanti umatku jangan sampai ada yang masuk neraka. Itu nggak boleh. Karena Rasulullah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa kebanyakan neraka diisi oleh wanita. Karena kan pelanggaran syariatnya sangat mudah ya. Kita kayak gini, laki-laki keluar rumah asal pakai kaos, celana panjang menutup aurat sampai lutut, selesai. Perempuan itu minimal berapa jam persiapan untuk keluar dari rumah, dari kamar. Milih jilbab ungu, kayaknya nggak cocok. Milih jilbab hijau, gitu ya nih. Aduh ini kurang menarik, kayaknya ganti lagi warna pink. Itu baru pemilihan baju. Nanti bisa diestimasi waktunya. Belum apa yang harus dipersiapkan, masuk ke tas apa aja gitu. Kalau diburu-buru, aduh ketinggalan. Nah, itu paling banyak tuh. Dompet ketinggalan, semua ketinggalan. Kalau diburu-buru kayak gitu, itu memang fitrah perempuan. Milih-milih gitu. Nah itu bagian daripada fitrah masing-masing. Cuman insya Allah tadi selama patokannya inna akramakum indallahi atqakum, insya Allah sama-sama mulia di sisi Allah. Jadi nggak ada yang lebih mulia dan lebih tinggi di sisi Allah kecuali ketakwaan. Wallahu a'lam bishawab.